Selamat datang di channel Rumah Soft. Kali ini channel Rumah Soft akan membagikan 11 rumus dasar Microsoft Excel. Kita lihat yang pertama adalah pemberian nomor secara otomatis. Biasanya dalam Microsoft Excel pemberian nomor otomatis seperti ini. 1, 2, di blok, baru ditarik ke bawah. Kali ini kita akan membuat pemberian nomor otomatis berbeda dari yang lain. Ketik 1 di nomor urut pertama. Di bawah nomor urut pertama, klik sama dengan klik nomor urut 1, tekan shift pada keyboard, tanda plus, 1, enter. Klik di nomor 2 dan silahkan tarik ke bawah. Ini pemberian nomor secara otomatis. Dan jika saya mengganti nomor urut 6 ini menjadi 1, maka di bawahnya akan berubah secara otomatis. Beda seperti ini. Jika saya mengganti nomor 7 ini menjadi 1, di bawah nomor 7 tidak akan berubah secara otomatis. Kita beralih ke rumus kedua, yaitu rumus konta. Rumus konta ini berfungsi untuk memeriksa baris atau kolom data yang sudah terisi atau belum, dan data yang terisi berapa banyak dan yang tidak terisi berapa banyak. Contoh data seperti ini, kita klik di D13 sama dengan konta, klik 2 kali, kita blok dari urut pertama sampai dengan urut terakhir, dalam kurung enter. Kita tarik ke sebelah kanan. Di sini terdapat data sebanyak 7 yang sudah terisi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang tidak terisi adalah 3 sesuai dengan jumlah data yang ada di sini. Dan data untuk berikutnya. Ini jumlah yang terisi sebanyak 5 dan yang belum terisi 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seterusnya. Ini 0 karena tidak ada satu data pun yang terisi. Kalau saya memberikan angka di sini, maka otomatis ini akan berubah jadi 1. Artinya sudah ada satu data yang kita isi dari 10 data. Nanti kalau saya masukkan data di sini lagi, berarti udah 2 data yang terisi dari 10 data yang disediakan. Dan seterusnya. Begitulah rumus untuk yang kedua, yaitu konta. Rumus yang ketiga adalah sum. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan. Nah, penjumlahan ini secara otomatis maupun kita beri secara manual. Secara otomatis artinya seluruh kolom atau baris itu kita jumlahkan. Tetapi jika penjumlahan itu secara manual, maka ada baris tertentu atau kolom tertentu yang kita tidak membuat rumus sumnya. Seperti ini. Klik sama dengan sum, buka kurung, blok dari atas, ke bawah, tekan tombol enter. Atau dengan cara klik formula, pilih auto sum. Otomatis akan terjumlah secara otomatis. Jika kita menjumlahkan secara manual, mungkin hanya baris atau kolom tertentu, maka sama dengan sum, buka kurung, klik baris yang ingin dijumlahkan, tekan shift pada keyboard, tekan tanda plus, pilih baris yang lainnya lagi, tekan shift,
di keyboard tanda plus dan tekan baris penjumlahan lain. Tutup kurung, enter. Ini penjumlahan secara manual, artinya hanya baris-baris tertentu saja yang kita jumlahkan, baris yang lainnya kita tidak menjumlahkannya. Begitupun ini berlaku untuk kolom. Ada kolom tertentu yang kita jumlahkan, ada kolom tertentu yang tidak masuk dalam sum itu sendiri. Oke, kita lanjut ke rumus keempat, yaitu average. Rumus average ini berfungsi untuk membuat rata-rata dengan cara tik sama dengan average. Kita blok dari data pertama sampai data terakhir, tutup kurung, enter, dan tarik ke bawah. Ini untuk membuat rumus rata-rata average itu. Kita lanjut ke rumus kelima, yaitu rumus kontif. Rumus kontif ini untuk menjumlahkan huruf dalam sebuah kalimat atau paragraf atau dalam baris tertentu. Seperti ini. Jika dalam sebuah seminar terdapat jumlah 1000 pendaftar, maka kita perlu mengetahui berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kita mencobanya seperti ini, sama dengan kontif, buka kurung, blok dari data pertama sampai data terakhir, titik koma, tanda petik 2, L, tanda petik 2, dan tutup kurung. Kenapa diberi tulisan L? Karena kita mau mencari jumlah laki-laki. Enter. Di sini tertera 4, berarti memang laki-laki yang ada pada data tersebut adalah 4 orang. Kalau untuk menghitung jumlah perempuan, maka sama dengan kontif, buka kurung, blok dari data pertama sampai data terakhir, titik koma, tanda petik 2, P, tanda petik 2, dan tutup kurung. Oke, jumlah perempuannya 6. Berarti total datanya itu ada 10, laki-lakinya 4, dan perempuannya 6. Demikian untuk rumus kontif. Kita beralih ke rumus berikut, yaitu if. If ini adalah fungsi logika. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan tes atau ujian atau kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan penilaian, maka hasil akhirnya dibuatkan rumus if untuk menentukan lulus tidak lulus, lolos tidak lolos, naik tidak naik, dan sebagainya. Kita beri rumus seperti ini, sama dengan if, buka kurung, G3 itu artinya kolom G baris ketiga. G3 kurang dari 80, titik koma, tidak tuntas, tanda petik 2, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, lalu tuntas, tanda petik 2, tutup kurung, enter. Seperti ini hasilnya.
untuk rumus menentukan lulus tidak lulus atau tuntas tidak tuntas. Kita lanjut ke rumus ketujuh, yaitu rumus lookup. Lookup ini berfungsi untuk membuat pencarian data. Contoh rumusnya seperti ini. Ketika kita masukkan nomor 1 di kotak pencarian ini, maka data yang kita inginkan akan tampil di bagian sini. Kita membuat rumusnya seperti ini. Kita beri background pada sebuah baris dan memberi angka 1. Angka 1 ini artinya nomor urut data pertama. Sama dengan lookup buka kurung tempat pencarian titik koma blok dari data pertama sampai dengan data terakhir titik koma pilih 2. Kenapa diberi titik koma 2? Karena nama peserta atau nama data itu terdapat di kolom B. Kolom B itu berarti diistilahkan dalam Excel itu adalah kolom kedua. A itu 1, B itu 2. Maka di sini koma 2. Kan enter. Kita kopikan rumus yang ini. Kita ganti seperti ini. Jenis kelamin itu berarti di kolom C, berarti kita ganti 2 menjadi 3. Kolom IPA di kolom D berarti kita ganti 2 ini menjadi 4. Kolom IPS ini berarti di kolom E, berarti kita ganti menjadi 5. Kolom matematika ada di F, kita ganti 2 ini menjadi 6. Dan rata-rata ini ada di kolom ke-7, maka kita ganti 2. Ini menjadi 7. Oke. Ketika saya masukkan nomor 10, maka muncul nama Ria. Ketika saya masukkan angka 6, maka muncul Angga. Ketika saya masukkan nomor 8, muncul Julia. Ini adalah bentuk rumus pencarian menggunakan lookup. Kita lanjut ke rumus berikutnya adalah rumus upper. Sama dengan upper, klik di sini, klik text B4, tutup kurung, enter. Upper ini berfungsi untuk mengubah data yang ditulis atau diketik menggunakan huruf kecil berubah menjadi huruf besar semuanya. Ini fungsi dari rumus upper itu sendiri. Kita lanjut ke rumus ke-9, yaitu rumus lower. Kita klik di sini, sama dengan lower, buka kurung, klik data, tutup kurung, enter. Fungsi dari rumus lower ini untuk mengubah tulisan huruf besar menjadi huruf kecil semuanya. Ini seperti ini. Kita lanjut ke rumus yang ke-10, yaitu rumus proper. Kita masukkan rumusnya di sini. Sama dengan proper, buka kurung, klik data, tutup kurung, enter. Fungsi dari rumus proper ini untuk mengubah tulisan yang huruf besar semuanya menjadi huruf kecil
dengan huruf pertama pada awal kalimat itu huruf besar. Kita beralih ke rumus yang ke-11, yaitu rumus concatenate atau concatenate. Ini berfungsi untuk menggabungkan data di beberapa kolom atau baris menjadi satu kalimat di satu baris. Contohnya seperti ini. Sama dengan kurung, kita klik nama Anton, titik koma, tempat lahir Bandung, kita klik 13 Agustus 2020, tutup kurung, enter. Ini, maka muncul Anton Bandung 13 Agustus 2020. Kita memberi tanda spasi di antara Anton dan Bandung, berarti kita beri tanda seperti ini, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, titik koma. Berarti antara Anton dan Bandung sudah ada tanda spasi. Kita beri satu tulisan, misalnya lahir. Oke. Ya, ini Anton lahir di Bandung. Kita beri tanda lagi di sini. Berarti tanda petik 2, koma, tanda petik 2, titik koma. Oke. Anton lahir di Bandung 13 Agustus 2020. Demikianlah tutorial 11 rumus dasar Microsoft Excel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.